Berita bullying kepada anak-anak bahkan orang dewasa semakin marak terjadi. Apakah ada yang salah dengan didikan mereka di keluarganya? Tonton terus kisahnya biar nggak salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Berita bullying yang terjadi bahkan di kalangan pelajar maupun di kalangan dewasa kerap berdampak pada kehidupan keluarga pelaku. Dan tidak jarang, perilaku bahkan cara didikan keluarga pelaku bahkan orang tuanya ikut disorot atau bahkan lebih jauh ikut terseret pada kasus tersebut. Tapi tahu nggak sih guys, bahwa di dalam Al-Quran terdapat kisah keluarga yang menjadi teladan dalam mendidik anak serta keluarganya. Dan tahu gak sih guys, bahwa surat ketiga dalam Al-Quran memuat kisah tentang keluarga, yaitu surat Ali Imran. Apakah keistimewaan keluarga Imran sampai diabadikan dalam Al-Quran? Pertanyaan itu pasti masih banyak muncul di benak sebagian besar umat muslim. Ali Imran merupakan nama salah satu surat di dalam Al-Quran yang memuat kisah tentang keluarga Imran, di mana surat ini menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah yang terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan serta hikmah di dalamnya. Lantas, apa keistimewaan keluarga Ali Imran sehingga namanya dimuliakan Allah dan diabadikan dalam Al-Quran? Untuk mengetahuinya, penting untuk kita memahami siapa sebenarnya keluarga Ali Imran. Sebagaimana termuat dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 33 sampai dengan 34 yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Penukil dari laman Kisah Muslim, keluarga Imran merujuk kepada keluarga dari seseorang yang bernama Imran bin Sahab bin Amr bin Meishan bin Hezkiel bin Ahrif bin Shbaum bin Ezazia bin Amshia bin Naus bin Nunya bin Barid bin Yosafat bin Radim bin Abia bin Rabim bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasab keluarga Imran tersambung sampai ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut juga dengan Imran, dan dalam buku-buku Nasrani nama ini disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran dikenal sebagai cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun antara masa mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Meski menjadi keluarga yang beranggotakan sedikit orang, keluarga Imran memiliki kedudukan yang agung. Imran dan istrinya menjadi contoh dari keluarga yang berhasil mendidik keluarganya beserta anak-anaknya dengan mewujudkan cita-cita dalam membangun sebuah keluarga bahagia serta penuh kasih sayang, serta memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keluarga Imran nantinya lahir generasi yang mulia dan memiliki pengaruh besar bagi umat manusia. Salah satu yang paling mulia adalah Nabi Yahya alaihi salam serta Nabi Isa alaihi salam. Istri Imran bernama Hannah bin Fakuda. Ada juga yang menyebut Khawida bin Kubailah. Hana adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 33. Imran dan Hana memiliki dua orang putri, yakni Asya dan Maryam. Putri sulungnya bernama Asya yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Asya merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam dan bukan saudara perempuannya. Putri kedua Imran yaitu Maryam, yakni wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini merupakan wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan dalam Rasulullah SAW yang meriwayatkan dalam sebuah hadis.
Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Asyarit dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5418 dan Muslim nomor 2431. Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji, bahkan tercantum dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dari kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Keistimewaan keluarga Imran adalah Nabi Isa, yaitu di mana cucu pertama Imran sekaligus Rasul, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel untuk mendakwahi mereka tentang tauhid dan menyembah Allah semata. Hal itu tercantum dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat oleh Allah di sisinya, baik ruh dan jasadnya. Beliau hidup di langit. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah dengan demikian kepada kita melalui firman-Nya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Pengerkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158. Dan dia menjelang di hari kiamat nanti, kelak Nabi Isa akan turun. Beliau akan membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Berikutnya adalah Nabi Yahya yang merupakan hamba dan utusan Allah yang juga keturunan keluarga Imran. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam, menantu Imran, dan merupakan perwujudan doa Nabi Zakaria yang terkabul. Nabi Yahya juga merupakan kabar gembira bagi ayahnya yaitu Nabi Zakaria setelah mencapai usia tua, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas dan diberi keistimewaan akhlak. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Yahya adalah orang yang berbicara dengan kebenaran dan tidak takut terhadap celaan dan ancaman orang-orang yang zalim. Itulah riwayat mengenai siapa dan keistimewaan keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga yang di kemudian hari menurunkan manusia mulia seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa demikian? Beliau menjawab, tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran?
Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran Surat Maryam ayat 12. Beliau membaca hingga firman Allah menjadi panutan, lalu menahan diri dari hawa nafsu dan menjadi seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Kemudian ia juga tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Bazar. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihi salam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Itu dia guys, kisah keluarga Ali Imran yang dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam mendidik keluarga kita agar dekat dengan Allah dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya biar kamu gak ketinggalan info-info lain yang gak kalah bermanfaat. Oke, sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.